Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kebanggaan kita semua. Dikontenin aja, tempat dimana kita membahas segala sesuatu, hal-hal yang berkaitan seputaran anime, manga, dan lain-lain. Sebelum kita ke alur ceritanya, tak lupa juga Mimin mengingatkan kepada kalian semua bahwa alur cerita anime berikut ini mengandung 100% spoiler. Nah, sekarang mari kita mulai petualangan kita dengan mengulas salah satu anime yang paling menakjubkan yang berjudul Made in Abyss. Anime ini menampilkan dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Terdapat sebuah kota yang mengelilingi Abyss, sebuah lubang raksasa yang menembus ke dalam bumi. Abyss ini adalah satu-satunya tempat yang belum sepenuhnya dieksplorasi oleh umat manusia, yang menyimpan berbagai macam artefak dan makhluk di dalamnya. Berlama-lama kemudian. Nah, adegan dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama kita, yaitu Riko, dan juga ada soibnya bernama Nat. Mereka berdua di sini sedang melakukan ekspedisi penjelajahan. Saat mereka berjalan menelusuri lubang, si Riko ini sedikit curcol bahwa di akademi tidak boleh ada yang membawa artefak. Jika ketahuan, maka akan lebih parah daripada tergantung telanjang, katanya. Parah nih. Oke, setibanya di dalam situs penggalian, Riko dan soibnya ini langsung mencari artefak tersebut secara terpisah. Tidak tanggung-tanggung, si Riko ini langsung menemukan 5 artefak sekaligus. Setelah asik framing dan beristirahat sejenak, lanjut dah si Riko mencari-cari keberadaan Nat yang hilang tak kemana. Maksudnya tuh agar si Nat bantuin dia bawain barangnya gitu. Tapi tiba-tiba muncul seekor makhluk raksasa yang disebut perut merah yang seharusnya tidak muncul keberadaannya di area lapisan teratas. Seperti yang Mimin bilang di awal, terdapat sebuah lubang raksasa yang terdiri dari beberapa lapisan. Dan posisi mereka sendiri masih berada di lapisan paling teratas. Dengan diameter lingkaran sekitar 1000 meter, dan untuk kedalamannya sendiri masih belum diketahui. Kita kembali lagi pada Nat yang pingsan akibat diserang oleh monster tersebut. Saat dirinya akan diserang oleh monster itu lagi, si Riko langsung meniupkan peluit agar perhatian monster tersebut teralihkan. Dan akhirnya, inilah yang terjadi. Setelah diserang oleh monster perut merah dan terjatuh, aksi brutalnya pun masih belum selesai sampai di situ. Monster itu masih mengejar-ngejar si Riko sampai si Riko pun terpojok. Untungnya muncul tembakan bim yang entah dari mana yang membuat monster tersebut langsung kabur. Setelah dari peristiwa tersebut, tak jauh dari TKP, terdapat seorang anak yang pingsan. Ternyata dia adalah anak robot. Anak robot tersebut pun diberi nama Rek. Riko pun menduga-duga bahwa anak robot tersebut yang telah menyelamatkannya. Shin beralih kepada Riko dan Nat yang telah bangun dari pingsannya. Mereka berdua membawa Rek ke atas permukaan untuk diperiksa. Di tengah perjalanan, mereka bertemu anak bernama Shigi. Mereka sama-sama berasal dari panti asuhan. Riko dan teman-temannya pun memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan Rek dari kepala panti yang bernama Jiruo. Nah, si Shigi pun merencanakan sesuatu. Dia meminta tolong kepada balita tersebut supaya menjatuhkan buku yang ada di dekatnya, agar mereka semua bisa menyelinap masuk tanpa ketahuan ke dalam asrama tersebut. Tak terasa, pagi pun tiba. Riko dan teman-temannya pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Di sela-sela pelajaran, mereka pun melakukan briefing, ditemani oleh seorang pengajar yang kita sebut saja leader. Leader pun mengatakan bahwa minggu depan mereka akan ditugaskan kembali di lapisan yang sama untuk melanjutkan penjelajahan. Setelah selesai pelajaran, Riko pun dipanggil oleh leader dan bertanya mengenai apa yang dialami oleh Riko dan Nat saat insiden penyerangan tersebut. Nah, ceritalah si Riko itu kan tentang apa kejadian yang mereka alami. Dan Riko pun hampir keceplosan mengenai robot tersebut. Scene berlari pada malam hari saat Riko in the gang mau merencanakan sesuatu di luar Nulur yang tidak bisa dilakukan oleh anak seusia mereka untuk membangunkan robot tersebut. Nah, senang banget tuh Riko, akhirnya si robot bangun. Baru juga bangun, si Riko sudah menggebuki dia dengan berbagai pertanyaan. Memang kocak nih si Riko.
Belum juga selesai omon-omon, mereka sudah disungguhi dengan leader yang akan datang untuk mengecek masalah akibat listrik di seluruh panti asuhan yang padam. Untungnya si Rek tidak ketahuan, tapi akibat dari ulah Rico in the Gang, Rico pun mendapatkan hukuman untuk membersihkan panti asuhan dan menuliskan surat permohonan maaf. Belum juga melaksanakan hukuman. Si Rico sudah kabur duluan saat si Sigit dan yang lainnya tertangkap. Set dah, jangan dicontoh ya anak-anak. Oke, singkat waktu Rico pun bercerita tentang artefak berbentuk kompas yang dipegangnya, yang seharusnya jarum kompas tersebut mengarah ke langit, tetapi kompas itu bukannya mengarah ke langit, melainkan justru mengarah ke bawah menuju abyss. Dia pun mengatakan bahwa ini barulah permulaan atas penemuan-penemuan artefak yang selama ini mereka dapatkan. Di sini, Sigi pun menjelaskan bahwa di dalam penjelajahan abyss, terdapat beberapa kendala. Semakin dalam penggalian, maka akan berdampak kepada fisik kita dan juga semakin berat. Ciri-ciri pertama yaitu pusing biasa, yang kedua akan mual, mulai merasakan sakit kepala, yang ketiga mereka akan merasakan sakit di sekujur tubuh, dan yang terakhir mereka juga akan kehilangan sifat kemanusiaan atau bisa dikatakan metong. Rico dan teman-temannya pun juga berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Rex. Mereka mencoba berbagai metode untuk mengetahui fungsi-fungsi tubuhnya, seperti menarik tangannya dan melihat bagaimana lengannya bisa memanjang. Rico juga mencatat bahwa Rex tidak ingat apapun tentang masa lalunya atau bagaimana dia bisa ada di permukaan. Dan sampai-sampai si Rico ini anunya pun ikutan dibahas. Ceka, kasihan si Rex terlecehkan. Mereka pun berspekulasi kalau tubuh Rex itu merupakan kumpulan dari artefak kelas spesial. Salah satu artefak yang paling berharga sepanjang sejarah Abyss. Tapi kalau ini memang benar dan sampai ketahuan, si Rex bisa-bisa dalam bahaya. Oleh karena itu, Sigi pun merencanakan sesuatu. 名付けてリーダーとレグを合わせてしまう作戦。 Demi menyembunyikan keberadaan Rex, Rex pun menyamar menjadi murid di panti asuhan Balkero dan menjadi penjelajah goa. Diceritakanlah asal-usul keberadaan Rex yang dijelaskan kalau dia sudah tidak memiliki keluarga. Keluarga satu-satunya yaitu kakaknya telah meninggal. Jadi karena sudah tidak tahu mau kemana lagi, dia memutuskan untuk menjadi penjelajah gua. Dan ya, seperti yang Sigi rencanakan. Nah, di sini si leader sempat menanyai tentang insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu. Untungnya si Rex pura-pura bego aja. Hahaha. Untungnya rencana mereka berhasil. Shin pun memperlihatkan Reiko yang sedang memantau aktivitas burung besar yang diserang oleh sekawanan burung paruh. Udah seperti hobi lah katanya, makanya tidak pernah bosan. Saat si Reiko sedang bercerita, matanya teralihkan oleh surat yang dipegang oleh istri Hugo. Dia bercerita bahwa suaminya sebentar lagi akan pulang, karena sekarang posisinya sedang berada di hutan terbalik lapisan kedua. Berhubung istrinya Hugo ini seorang pedagang, datanglah seorang pelanggan. Dia bertanya, ada tidak barang yang dia cari? Dengan gercep, Rex pun mengambil barang yang dimaksud. Setelah selesai mengambil paket, Rico pun dijemput oleh Sigi. Tak terasa, Rex pun sudah berada 2 bulan di kota Orc. Dia pun sedikit terkejut bahwa dia mampu beradaptasi di kota ini. Tidak lama berselang, Rico pun tiba-tiba muncul. Dia memberitahu Rex bahwa Paman Habo sudah pulang dan mengajaknya untuk menyambut kedatangannya. Sudah menjadi tradisi di sini bahwa mereka akan mengadakan semacam festival untuk menyambut kedatangan seorang penjelajah gua saat mereka pulang. Wajar jika kedatangan mereka disambut sangat meriah, dikarenakan menjadi penjelajah gua bisa sampai bertahun-tahun baru pulang. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Sesampainya di kota Orc, Habo pun langsung menyerahkan peluit berwarna putih kepada pengurus kota Orc tersebut. Yang tidak lain tidak bukan pemilik peluit putih tersebut adalah Liza, yaitu ibunya Rico itu sendiri. Shin beralih ke acara festival. Di sela-sela semaraknya festival, terlihat Rico yang sedang merenung karena mendapatkan peluit putih. Yang dijelaskan oleh Habo bahwa benda tersebut sudah menjadi tradisi untuk diwariskan ke anggota keluarganya. Jika Rico merasa tugas untuk mengembankan peluit putih itu terasa berat, dia bisa menyerahkannya pada serikat. Dan tentu saja Rico menerimanya dengan senang hati. Tidak lupa juga si Habo mengatakan bahwa mereka menerima dokumen dari Liza, yang diartikan oleh Rico bahwa dokumen tersebut merupakan surat yang dikirimkan untuknya. Saat sedang mengingat-ingat kembali hal tersebut, Rico pun dikejutkan oleh kedatangan leader. Rico yang tidak pernah merasakan kehangatan orang tua, dia pun bertanya-tanya seperti apa sosok ibunya itu.
Diceritakanlah oleh si leader, terakhir Laiza melakukan keberangkatan, Riko masih berusia 2 tahun. Dia adalah sesosok guru bagi leader, dan profesinya adalah penjelajah gua yang mendapatkan gelar peluit putih yang melegenda. Meski seperti itu, si leader tidak pernah menjelajah bersama gurunya. Yang dia tahu hanyalah saat si Laiza berada di permukaan. Yang hobinya peminum berat, suka berkelahi, entah itu dibuat-buat atau memang seperti itu karakternya. Mungkin saja jika bukan karena statusnya yang peluit putih, dia hanya dianggap seperti orang yang aneh. Terlepas daripada itu, leader pun menanyakan kepada Riko bagaimana dengan kondisi matanya. Riko pun bilang kepadanya selama dia memakai kacamata dia tidak akan pusing. Namun leader ternyata mengetahui jika Riko tidak menggunakan kacamata tersebut, dia pasti akan sakit kepala bukan dikarenakan gara-gara bergadang, melainkan itu merupakan kutukan dari abis. Scene beralih saat 12 tahun yang lalu, di mana Laiza yang sedang mengandung dan grup ekspedisinya ditugaskan oleh negara untuk mengambil sebuah artefak yang bernama Anhor Bell di lapisan keempat yang berlangsung selama 10 bulan. Di saat itu juga ayah Riko yang bernama Torka si peluit hitam kehilangan nyawanya karena sempat bentrok juga dengan grup lainnya. Dan di saat itu juga Riko pun terlahir. アビスの呪いに強かったり。するわけなかろう。 Riko yang mengira dirinya kebal dari kutukan abis langsung dibantah oleh leader. Leader mengatakan bahwa ibunya Riko membawa wadah penangkal kutukan yang sangat berat. Laiza pun menyerah mengambil Anhart Bell tersebut dan lebih memilih untuk membawa Riko bersama kedua tim ekspedisi yang tersisa. Padahal kalau dipikir-pikir, satu artefak tipe spesial saja bisa memperkaya seisi kota dan jelas sangat menjamin masa depan tim ekspedisi. Meskipun begitu, kutukan abis tidak sepenuhnya bisa dihindari. Masih ada sedikit kutukan yang berada di tubuh Riko. Laiza pun menyesal akan hal itu. Tetapi menurut leader, bayi yang dia lindungi dengan taruhan nyawanya sampai sekarang masih tumbuh dengan sangat sehat. Setelah acara festival telah selesai, Riko pun melakukan aktivitas kesehariannya. Dia pun tampak lebih ceria dari biasanya. Tak lama berselang, dia pun dipanggil oleh leader. Leader mengatakan bahwa Riko sudah diizinkan untuk membaca dokumen yang tersegel. 返事はどうした？ Saat berada di markas besar bersama Rek, mereka pun melihat dokumen tersebut. Betapa terkejutnya Riko saat melihat gambar-gambar yang sangat asing di matanya. Namun ada juga satu gambar yang terlihat mirip dengan Rek. Dan juga ada sebuah kertas yang bertuliskan, 奈落の底で待つ。 Setelah dari markas besar, para bocil ini pun berdiskusi tentang rencana pelarian Riko. Dia berspekulasi kalau isi surat yang diterimanya ditunjukkan kepadanya. Namun Nat menolaknya dikarenakan perjalanan tersebut sangat berisiko. Sekalinya sudah pergi, tak akan bisa kembali dan bertemu lagi dengan mereka semua. Meskipun begitu, Riko sudah membulatkan tekadnya. Dia bilang cita-citanya akan menjadi peluit putih dan pada akhirnya nanti dia juga pasti akan ke sana. Ujung-ujungnya berantem dah tuh dua bocil. Sehabis itu kita diperlihatkan soal dokumen yang sebelumnya dilihat oleh Riko dan Rek. Di dokumen tersebut menceritakan tentang Laiza yang bertemu kalajengking ekor 7 di lapisan kelima. Ada juga di lapisan keenam, Laiza bertemu dengan kadal yang tumbuh dalam cangkang. Dan di lapisan ketujuh, dia juga bertemu bayangan seperti seorang manusia. Yang tidak lain tidak bukan itu adalah Rek. Kemungkinan si Rek ini berasal dari lapisan ketujuh. Lalu di hari pertama Rek menjadi anak magang, dia pun diajari oleh Nat tentang bagaimana cara menjadi cave rider. Nah, disuruh dah tuh oleh Nat untuk mengangkat batu datar yang ada di sebelahnya. Setelah diangkat, Rek pun menemukan benda bulat yang empuk. Itu juga termasuk artefak, kata Nat. Lalu Rek pun berkata mungkin saja ini artefak kelas spesial. Jelas hal itu pun dibantah oleh Nat, karena di lapisan pertama kebanyakan barang-barang sampah. Walaupun begitu, kalau benda tersebut dijual ke negara asing, benda tersebut bisa laku dengan harga yang tinggi. Lagi asik-asiknya farming, Rek dikejutkan oleh sesosok tengkorak dalam posisi yang berdoa. Karena ketakutan, Nat pun mengerjai Rek dengan cerita yang serem. Hahaha, ada aja nih si bocil. Oke, sepulangnya dari tempat penggalian ternyata ingatan si Rek masih belum juga kembali. Belum selesai mengingat-ingat, Nat pun langsung memanggilnya dikarenakan Nat mengalami gejala dari kutukan abis. Sedangkan Rek sama sekali tidak merasakan apapun alias normal-normal saja. Dia pun mulai kepikiran lagi. Apakah benar dirinya adalah seorang robot?
Karena Shigi juga sempat berkata kalau Rek adalah obet, semacam artefak gitu. Malam harinya Shigi pun bertanya kepada Riko tentang rencana kepergiannya ke Abyss. Riko pun memutuskan untuk pergi besok hari sebelum subuh. Shigi pun kembali bertanya bagaimana Riko menyelinap ke Abyss tanpa ketahuan. Bagaimanapun juga selalu ada yang berjaga di sekitaran Abyss. Dijawablah oleh Rek kalau dia akan menggendongnya dengan lengan panjangnya. Rek pun memutuskan untuk ikut dengan Riko ke dasar dunia bawah karena dia pun ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Apa boleh buat, Shigi tidak bisa melarang mereka berdua. Dan dia pun mengeluarkan semacam peta kasar di kedalaman Abyss. Shigi pun memberikan sedikit informasi tentang Abyss, yang mana dari permukaan sampai ke 1350 meter, itu adalah kedalaman lapis pertama. Di lapisan kedua namanya hutan penggoda. Tekanannya akan semakin berat. Hutan yang berbentuk menggantung disebut juga dengan hutan terbalik. Aliran udaranya tidak stabil dan ada banyak predator ganas yang berkeliaran di langit-langit. Lalu di lapisan ketiga disebut juga dengan tebing besar. Terdapat pula tebing vertikal yang setinggi 4000 meter. Biasanya yang berada di sana itu merupakan cave rider peluit hitam atau yang di atasnya. Dengan kedalaman 7000 meter, tempat itu disebut cawan raksasa. Lapisan kelima yang bernama lautan mayat yang bisa dijangkau oleh cave rider peluit putih. Di lapisan keenam ada ibu kota tanpa jalan kembali. Kalau peluit putih bisa sampai ke sana, biasanya mereka menyebutnya dengan penyelaman terakhir. Adapun peluit putih yang bisa melebihi kedalaman keenam, mereka disebut dengan kebenaran. Karena rumornya, bagi siapapun yang sudah meninggal di sana, mereka akan bereinkarnasi menjadi suara abis dan membimbing semua orang. Di sela-sela pembicaraan, Nat yang sangat khawatir kepada Riko ingin mengingatkannya kembali agar dia tidak pergi. Walaupun begitu, Riko yang begitu bertekad ingin ke sana sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi karena ibunya sedang menunggunya di sana. Karena sudah saking emosinya, Nat pun mengucapkan kata-kata mutiara. Subuh pun tiba. Mereka pun akhirnya menjalankan rencana pelarian ke Abyss. Sebelum keberangkatan, Rek menyempatkan diri untuk mencari Nat yang hilang entah kemana. Dia menyuruh Riko dan Shigi untuk pergi duluan. Namun, saat pergi ke kamarnya, Rek tidak menemukan siapapun. Akhirnya, Rek pergi ke kamar si bocil yang bernama Kiyui untuk berpamitan. Walaupun sempat ketahuan oleh leader, untungnya Rek memiliki alasan yang masuk akal. Dia berkata kepada leader kalau dia ingin pergi ke toilet namun tersesat dan jalannya ngelindur. Akhirnya Rek pun sampai ke tempat teman-temannya. Mereka akan pergi melewati dermaga, karena di sana lebih minim penjagaan dan langsung dituntun oleh Nat. Rupa-rupa, Nat dilahirkan di dermaga ini, jadi dia sudah pasti hafal jalannya. Tak lupa juga Nat pun meminta maaf kepada Riko, karena sempat berkata kasar kepadanya. Riko pun memaafkannya, bagaimanapun juga dia tidak mau menyesali apa yang sudah terjadi, apalagi mereka akan berpisah. Meskipun sudah dimaafkan, Nat masih tetap bersikukuh menentang kepergian mereka. Nat pun bercerita bahwa dulu dia sering memulung di sini saat kakaknya sudah meninggal. Dia pun dipungut oleh panti asuhan waktu itu. Sama seperti yang diceritakan Rek kepada leader. Nat pun bilang kalau dia ingin bercita-cita ingin menjadi peluit bulan seperti leader. Karena dia juga ingin membuat panti asuhan di area dermaga ini. Dan akhirnya mereka pun sampai di ujung dermaga menuju ke bawah Abyss. Mereka pun akhirnya mengucapkan kata-kata perpisahan. Oh ya, ada sedikit menggunakan bawang ya di sini, hehehe. 二度と会えなくてもアビスで繋がってるからだから大丈夫。 Kisah petualangan Riko dan Rick yang sebenarnya baru akan dimulai. Akan tetapi sayang sekali part pertama episode Made in Abyss berakhir sampai di sini. Terima kasih atas penonton setia Mimin yang sudah menonton sampai akhir. Dan juga mohon untuk maafkan bila ada salah dalam pengucapan yang Mimin sampaikan. Terima kasih semua. See you to next video.